Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah Asar Masjid Taqwa yang dirahmati oleh Allah, pada kali ini kita akan membahas tentang pokok ajaran Islam. An Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu ila Allah wa rasul fa hijratuhu ila Allah wa rasul wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'ati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Intinya bahwa pokok ajaran Islam itu menjadi kekuatan bagi kita adalah keikhlasan, ya, niatnya. Maka itu kita bisa mengerjakan seberat apapun pekerjaan ibadah kalau didasarkan kepada keikhlasan. Maka itu hadis ini menjelaskan bahwa segala amal itu, ya, innama a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu akan bergantung kepada niatnya. Kita akan memperoleh sesuai dengan apa yang kita niatkan. Ketika seseorang pindah dari Makkah ke Madinah, kalau hijrahnya itu karena Allah dan karena Rasulnya, yaitu Rasulullah SAW, maka dia akan bersama Allah dan Rasulnya. Wa man kana hijratuhu lidunya, tapi kalau yang dicarinya itu adalah kehidupan dunia, atau lebih spesifik lagi karena ingin menikahi perempuan yang dia cintai, yang dia sukai, maka hijrahnya itu adalah tergantung apa yang dia tuju. Maka itu orang-orang yang sholat ketika dia tidak lagi ikhlas dalam melaksanakannya, maka muncul nanti kelalaian-kelalaian dalam melaksanakan sholat. Maka yang lebih hebat lagi itu adalah orang yang sholatnya lalai itu, yang tidak ikhlas itu ancamannya 2 kali lipat. Kalau ada kata fawailul lil musallin, yaitu kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Yang pertama sahun, yang kedua yuraun, yaitu mau dilihat oleh orang lain. Kalau ancamannya langsung itu adalah fawailul lil musallin. Tapi kalau dikaitkan ke atasnya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, ya, tahu enggak kamu siapa orang yang mendustai agama? Nah, 2 di situ, satu tidak punya rasa kasih sayang
terutama sekali kepada anak-anak yatim. Yang kedua, dia tidak menganjurkan, tidak ada kepedulian terhadap orang-orang miskin. Itu dianggap berdusta. Nah, orang yang sholatnya saja tidak karena Allah, yang yura'unan nas, maka dia masuk kelompok wailul tadi itu, ya, dan juga masuk kelompok kadzabah, mendustai agama. Nah, maka itu poin pentingnya, segala amal ini harus berdasarkan kepada Allah. Nah, itu bisa kalau seandainya kita mendudukkan dulu keyakinan, ya, tauhid. Nah, itu poin pentingnya di situ. Ketika orang belajar tentang surat Al-Ikhlas, di situ tidak ditemukan kata-kata ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada kata-kata ikhlas di situ. Isinya di situ adalah bagaimana memposisikan diri kita sebagai hamba Allah, ya, mengesahkan Allah di situ. Nah, itulah yang melahirkan keikhlasan. Semakin kuat keyakinan kita kepada Allah, maka semakin kuat dan hebat keikhlasan kita. Maka itu poin-poinnya itu harus kita pahami, bahwa tauhid, ya, keyakinan kepada Allah, baik secara rukun Islam ataupun secara rukun iman, itu ditanamkan betul kepada umat supaya dia kokoh di situ. Kalau seandainya kita mau ittaqillaha ay summa kunta, bertakwalah kepada Allah, peliharalah dirimu, jagalah dirimu di mana saja. Ketika kita ingin memelihara diri kita sebenarnya, maka kekuatan keyakinan kepada Allah itu, Pak, yang bisa menjauhkan kita dari sesuatu yang tidak halal. Maka itu kalau kita mau selamat setelah berkeyakinan kepada Allah, mengerjakan amalan-amalan ini dengan ikhlas, maka itu memang harus memisahkan mana yang halal, mana yang haram. Itu poin pentingnya di situ, ya. Karena jelas bahwasanya innal halal bain, karena sesungguhnya yang halal itu nyata, jelas. Wa innal haram bain, yang haram pun jelas gitu. Ya, kalau tidak jelas ada kini mana halal mana haram, nah itulah parah itu. Ya kan? Karena jelas nyata gitu. Kalaupun ada di antaranya wa bainahuma umur mutasyabih, ada di antaranya itu mungkin agak sedikit kabur lah oleh kita. Tapi kalau dia didorong oleh keyakinannya kepada Allah, maka dia akan berhati-hati terhadap yang mutasyabihat itu. Ya kan? Ini poinnya Bapak-bapak. Ya ayuhan nas kullu mimma fil ardi halalan thayyibah wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Hai manusia, manfaatkan, ambil, makanlah, manfaatkan, gunakanlah apa yang ada di bumi ini dengan saran itu halal lagi baik. Ya, kalau seandainya terkontaminasi apa yang kita miliki, apa yang kita gunakan dengan yang haram, ya, walaupun yang halalnya lebih banyak, tapi tetap saja yang halal itu akan dikalahkan oleh yang haram. Maka itu populer kalimatnya, gara-gara nilah setitik rusak susu sebelanga. Nah, itu dia itu, ya kan, susunya gak banyak tapi racunnya seketek, harusnya adanya banyak itu. Jadi jangan dicampur yang banyak, yang halal dicampur dengan yang haram, lalu yang halal itu yang haram itu bersih dia enggak. Ya kan? Maka itu bisa kita terhindar dari yang haram, berhati-hati di situ kalau seandainya kita punya dasar yang kuat, itu berkeyakinan kepada Allah, tauhid, ya, bahwa semuanya itu akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah.
Itu hubungan kita semuanya dengan Allah. Keikhlasan, keyakinan, memelihara diri, ya kan, dari yang jangankan yang haram, yang mutasyabihat, yang remang-remang saja kita tidak mau terlibat di situ. Ya kan? Nah, itu kekuatan itu nanti akan merembas tuh Pak kepada kekuatan sesama manusia. Nah, maka itu Rasul mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nafsi. Makanya seseorang itu tidak akan mencapai kesempurnaan iman, berkualitas keyakinannya kepada Allah, kalau dia belum mampu ya mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Itu tidak ada Pak, kawan makan kawan itu tidak ada dalam konsep Islam. Apalagi paga makan tanaman gitu ya, tidak ada Pak ya. Kenapa? Karena dia akan menampilkan apa yang dia rasakan itu, ya kan, kalau terjadi kepada saudaranya dia juga merasakan. Makanya kalimat itu la yu'minu, kalau dipahami tidak nanti terlalu ekstrim nanti Pak. Kalau ekstrim kan tidak boleh lah, tapi kalau ekstrim boleh Pak ya. Kalau dikatakan lamnya itu tidak, ya kan, maka dianggap tidak beriman. Tapi kalau dianggap lanya itu tidak sempurna imannya seseorang kalau dia tidak mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya. Ini sih poin pentingnya situ. Kemajuan Islam itu didapat dari dua hal: berkeyakinan kepada Allah, lalu dia mencintai sesama orang Islam. Nah, kalau tidak nanti kita termasuk orang-orang yang berdusta dalam beragama. Mudah-mudahan Allah timbulkan rasa berkeyakinan kepada diri kita dan rasa kecintaan kepada sesama saudara kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.